Sebenarnya nggak ada yang istimewa nih dengan foto Martil ini. Coba lihat nih. Nah, tapi di balik Martil itu ada kisah yang memang cukup mencekam, Pak. Gimana nggak itu? Karena pada kasus kali ini, Martil inilah yang dijadikan senjata untuk menghabisi nyawa para korbannya. Terus gimana nih kronologi kejadiannya? Mari kita kupas tuntas. Semuanya itu bermula pada Jumat 12 Januari 2001, Pak. Suasananya yaitu di Baturade, Banyumas, Jawa Tengah. Dan ya nggak ada yang aneh dan kelihatan seperti hari-hari biasanya. Belum ada keramaian terlihat di daerah wisata yang ya terbilang cukup sejuk gitu, Pak. Nah, di akhir pekan biasanya banyak nih wisatawan lokal dari Banyumas maupun kawasan lain dari Jawa Tengah. Banyak yang memanfaatkan waktu akhir pekannya pergi dan menikmati pemandangan kaki Gunung Slamet di sana, Pak. Tepatnya 20 km dari kota Purwokerto terdapat hotel yang bernama Hotel Rosenda yang berada di tengah-tengah kawasan wisata. Nah, siang itu ya nggak ada yang terlihat menjanggal gitu dengan keadaan hotel di sana, Pak. Belum banyak tamu yang memenuhi salah satu hotel terbaik saat itu. Nah, tepatnya di kamar 135 Hotel Rosenda, dua orang ini sedang berbincang santai. Dia adalah Rio, yaitu pengusaha asal Jakarta, sedang berbincang panjang lebar gitu dengan sosok JJ yang terkait minatnya menanamkan modal di bisnis perumahan di Baturaden, Pak. Menurut Rio, prospeknya itu cerah, tapi JJ ya kala itu sebenarnya nggak terlalu tertarik dan nggak terlalu yakin dengan si Rio ini, Pak. Tapi ya dia ini berusaha mendengarkan obrolan Rio sambil sesekali mengamati gambar contoh-contoh rumah yang berserak di meja. JJ ini sebenarnya tidak terlalu berminat, kedatangannya semata untuk menyopiri mobilnya yang disewa oleh Rio untuk berkeliling. JJ sendiri adalah seorang pengacara dan sekaligus menjalankan bisnis sewa mobil, Pak. Sebelum berbincang-bincang di Hotel Rosenda, keduanya sempat berkeliling untuk menunjukkan lokasi-lokasi di sekitar Baturade yang kira-kira potensial untuk didirikan kawasan perumahan. Nah, Rio yang punya niat buruk terhadap JJ yang nggak memiliki waktu yang pas untuk melancarkan aksinya di jalan, dan ya kemudian Rio ini memutuskan untuk melanjutkan perbincangannya di dalam kamar Hotel Rosenda, Pak. Apa yang mereka obrolin di kamar hotel itu sebenarnya nggak terlalu serius karena ya suara televisi terdengar cukup keras saat itu. Dan JJ juga cuma meladeni obrolan Rio. Hal itu semata untuk menyenangkan hati kliennya aja, Pak. Tapi saat itu Rio ini mengobrol sambil sesekali berjalan mondar-mandir mencari kesempatan dan waktu di mana JJ lengah. Nah, bener aja gitu, Pak. Di saat JJ lengah, Rio ini menyelinap mengambil kedua palu dalam tasnya dan ya, terdengar suara palu menghantam kepala belakang JJ yang seketika membuat kepalanya itu hancur dan bercucuran darah kemana-mana. Rio kali itu membabi buta memukul keras kepala JJ dengan kedua palunya, tangan kanan dan tangan kirinya tentunya. Dia seketika yang nggak sadarkan diri dan tewas di tempat. Karena pukulan Rio yang cukup keras dan tentunya karena yang dipukulkan adalah kedua palu, kepala JJ ini hancur. Bahkan isi kepala JJ ini berhamburan, percikan darah mengenai kursi, meja, bahkan sampai ke dinding hotel itu. Setelah melihat JJ tergeletak tak berdaya, Rio langsung melempar palunya ke lantai dan dia ini mengambil selimut dan spray untuk mengelap kedua tangannya, dan ya kala itu kondisi tangannya emang penuh darah gitu, Pak. Dan dia ini mengambil selimut dan spray untuk mengelap tangannya yang penuh darah. Terus spray yang dia gunakan untuk mengelap tangannya tadi dia gunakan untuk menutupi jasad JJ. Dan karena darah yang menempel pada tangan Rio sangat banyak gitu, Pak. Jadi dia ke kamar mandi untuk mencuci ulang tangannya di wastafel. Nah, di situasi yang agak tegang itu tiba-tiba tok 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 tok
Nah, terdengar suara pintu diketuk dan terdengar pelayan hotel ini memanggil-manggil Pak JJ, Pak JJ. Rio yang saat itu sedang sibuk membersihkan darah di tangannya dan sedikit panik akan hal itu, ya lantas dia menjawab, "Sebentar, saya masih ngobrol-ngobrol," gitu. Nah, pelayan hotel yang dengar sautan dari dalam kamar kayak gitu, ya dia langsung berjalan kembali menuju depan hotel, Pak. Setelah Rio ini ngerasa bersih dari darah dan situasi nampak aman, Rio ini bergegas dan langsung mengemasi barang-barangnya yang gak terlalu banyak dan mencari kunci mobil di saku celana JJ. Sebelum keluar dari kamar, dia ini masih sempat-sempatnya gitu Pak melirik arloji milik JJ dan akhirnya dilepas dan dia masukkan di saku celananya. Dan langsung Rio ini keluar kamar dan menuju parkiran mobil, Pak. Dia juga berusaha bersikap tenang, tapi menjelang beberapa langkah menuju lobi, seorang pelayan yang mengenalinya langsung menyapa, "Mana Pak JJ, Pak?" gitu. Nah, dengan tanpa pikir panjang, Rio ini menjawab, "Oh, di kolam renang." Dia menjawab dengan tergesa-gesa dan tampak mencurigakan. Dan masalahnya di hotel itu tuh nggak ada kolam renangnya, Pak. Pelayan yang ngerasa janggal dengan Rio dan nggak biasanya mobil milik JJ ini dilepas begitu aja kepada penyewanya. Pelayan itu yang menghampiri Rio dan sembari memanggil-manggil, "Pak, Pak, tunggu Pak," gitu. Gerakan itu yang membuat Rio ini seketika panik dan dia berusaha memasuki mobil. Tapi aksinya dihentikan oleh petugas keamanan hotel yang emang sudah curiga nih. Ada hal yang gak beres dengan Rio ini. Rio juga sempat melawan mereka dengan kekerasan. Dia mengamuk, dia membabi buta dan menyerang petugas satpam, Pak. Nah, kejadian itu ya yang mengundang orang-orang di sekitar yang seketika mereka datang membantu satpam meringkus Rio. Di awal orang-orang di sana itu mengira yang dibekuk adalah maling, Pak. Nah, karena itu Rio langsung dikeroyok massa yang berdatangan tanpa ampun. Sampai-sampai wajah Rio itu ya babak belur gitu, Pak. Setelah dihabisi, diringkuslah Rio ini dan akhirnya diamankan dengan diikat di pos keamanan. Tapi Rio juga ya nggak bisa diem, dia ingin berusaha kabur dengan meronta-ronta. Petugas yang menjaganya juga bersiaga saat itu dan sedikit terbawa emosi dengan kelakuan Rio ini, Pak. Nah, sejumlah pegawai baru sadar nih kalau Pak JJ yang nggak ada di sana. Kenapa Pak JJ ini tampak dikenal sama pegawai di sana? Ya karena Pak JJ ini kerap kali menyewakan mobilnya kepada tamu hotel itu, Pak. Dan pada akhirnya beberapa orang langsung bergegas lari menuju kamar 135. Pintu dibuka dengan kunci cadangan dan setelah pintu itu dibuka, sontak aja keadaan di dalam ini membuat orang-orang tercengang gitu dengan keadaan Pak JJ yang emang kali itu udah mengenaskan. Pak JJ ini ditemukan duduk di kursi hotel dan di dalam keadaan tak bernyawa. Tubuhnya ditutupi spray dan selimut, kepala bagian belakangnya terlihat hancur, Pak. Dan gak lama polisi yang dikontak ini datang dan memeriksa TKP, melihat ini bukan sebuah kejadian biasa. Dan korban yang bersimpah darah, mereka ini menghubungi kantor di Polsek Baturaden agar menurunkan tim yang lebih lengkap. Dan kejadian ini seketika mengubah suasana yang biasanya adem ayem, tiba-tiba berubah mendadak gempar kali itu, Pak. Setelah Rio diamankan petugas kepolisian Polsek Baturaden, mereka ini nggak pernah menyangka kalau tersangka pelaku pembunuhan di daerah mereka adalah buronan yang dicari setidaknya oleh 3 kepolisian daerah, yaitu Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, dari sini udah bisa disimpulkan kalau Rio ini begitu kejam dan mengerikan. Nah, lantas latar belakang seperti apakah atau kehidupan di masa kecil seperti apa yang sampai membuatnya brutal seperti ini, Pak? Oke, mengenai latar belakang Rio, sosoknya yang nggak banyak yang diketahui gitu. Yang orang sekitarnya melihatnya adalah sosok yang pendiam. Antonius Rio Alex Bulo atau yang lebih dikenal sebagai Rio Martel yang lahir pada 2 Mei 1975 di Sleman, DI, Yogyakarta. Nah, walaupun dilahirkan di Sleman, Rio nggak memiliki daerah Jawa karena ayah Rio berasal dari Maluku, Papua, dan ibunya berasal dari Sulawesi Selatan, Pak.
Yang keduanya sibuk berbisnis. Jadi ketika Rio kecil, bisa dibilang kurangnya pendidikan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya Pak, yang membuat Rio kecil tumbuh sebagai anak yang nakal. Di usianya 8 tahun, dia dan keluarga ini memutuskan pindah di ibu kota dan meninggalkan kampung halamannya. Tapi di Jakarta perilaku Rio ini makin tak terkendali dan semakin menjadi-jadi Pak. Terlebih setelah ayahnya yang gak lagi mengakui sebagai anak. Karena Rio ini menolak pindah agama mengikuti sang ayah. Ayahnya saat itu ya marah besar dan mengusir Rio dari rumah. Rio ini kemudian tinggal bersama kakak sulungnya yang juga ada di Jakarta. Tetapi dia nggak betah tinggal di sana. Kemudian dia ke Medan dan tinggal bersama kakaknya yang lain di sana. Dan tapi sayangnya dia juga ya nggak betah di sana Pak. Dan Rio akhirnya kembali lagi ke Jakarta, tinggal bersama Ibu Ina. Ibu Ina ini adalah sosok ibu angkat Rio yang berjualan sayur di salah satu pasar tertua di ibu kota Jakarta, yaitu Pasar Senen Pak. Nah, disinilah Rio makin menjadi karena dia juga bergaul dengan preman-preman Senen gitu. Dan dia juga mulai kerap bolos sekolah dan merambah ke minuman beralkohol, bahkan ganja. Rio yang masih sekolah, dia ini sembari kerja sampingan dengan menjadi pedagang supir taksi, dan dia juga pernah bekerja di sebuah tempat percetakan. Tapi tempat kerjanya di percetakan ini merupakan percetakan ilegal karena memproduksi surat-surat kendaraan palsu Pak. Rio nggak lama bekerja di percetakan ini karena bosnya itu diringkus pihak berwajib. Rio yang kebingungan, ya akhirnya dia menjadi pengangguran lagi. Berbekalkan pengalamannya membuat surat kendaraan palsu, dia ini mulai menjalankan aksinya yang sedikit melenceng bersama komplotannya yang dia kenal, yaitu mencuri mobil, di mana komplotannya ini beraksi di seluruh kota Jakarta Pak. Rio menjadi seorang pencuri mobil yang ulung, bahkan tercatat dalam satu hari dia ini bisa menggasak 3 mobil sekaligus. Menjadi pencuri mobil yang membuatnya itu makmur saat itu, tapi uang hasil pencuriannya digunakan untuk berfoya-foya. Nah, selang beberapa tahun Rio itu tersandung masalah, yaitu bos penadah mobil curiannya itu melaporkannya ke kepolisian lantaran Rio itu membawa lari mobil setorannya. Dan itulah pertama kali Rio merasakan dinginnya jeruji besi di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Pak, Jakarta Timur. Di LP Cipinang ini dia mendekam selama 1 tahun lebih. Tak keluar dari lapas, bukannya kapok gitu Pak. Rio ini melancarkan aksinya kembali untuk mencuri mobil karena ya Rio itu sudah terlanjur menerima uang muka dari aksi pencuriannya terdahulu Pak. Nah, gaya hidupnya yang sebelumnya itu foya-foya seketika berubah setelah dia itu mengenal sosok pujaan hatinya yang dikenalnya, yaitu Tuti Alawiyah. Akhirnya di usianya yang menginjak 19 tahun Rio itu menikahi Tuti, tepatnya di tahun 1994. Nah, berbeda 180 derajat dengan kehidupan yang dijalani, Rio itu mengaku kepada Tuti dan mertuanya kalau dia adalah seorang pedagang. Di mata Tuti dan keluarga gitu, Rio itu merupakan sosok yang sangat penyayang. Walaupun keluarga Rio itu hidup sederhana, tapi dia berusaha bertanggung jawab menafkahi keluarganya Pak. Pernikahannya dengan Tuti dikaruniai 3 anak. Dan Rio itu sangat menyayangi keluarga kecilnya itu Pak. Tapi sifat penyayang Rio itu hanya ditunjukkan kepada keluarganya aja Pak. Dan ketika keluar dari rumah, ya seketika seperti berubah kepribadian dia ini Pak. Karena sedikit terkendala ekonomi keluarga, saat itu Rio kembali menjalankan aksinya mencuri mobil. Tapi karena di Jakarta sosoknya udah dikenal oleh polisi, Rio itu melancarkan aksinya di daerah lain. Pada periode 1997 sampai tahun 2000, Rio itu mengubah modus pencuriannya dengan menargetkan mobil rental. Ia selalu menyamar sebagai penyewa mobil dan tamu hotel layaknya seorang pengusaha Pak. Tapi itu semua adalah modus tipu dayanya karena sebenarnya dia udah menyiapkan martil yang selalu ia kantongi yang dia digunakan untuk menghabisi sopir mobil rental yang dia sewanya Pak. Dalam menjalankan aksinya, seorang Rio itu memutuskan sendirian tanpa bantuan kelompoknya yang dulu karena dia pikir dengan sendirian bisa mendapatkan uang lebih banyak Pak. Aksi keji pertama Rio pada 1997, dia ini melancarkannya di Bandung Pak.
Kala itu dia menyewa mobil dan dari pihak rental mobil itu punya aturan kalau nyewa wajib dengan jasa sopirnya yang disediakan pihak rental mobil. Nah, Rio saat itu menginap di Hotel Naripan. Sopir yang diutus untuk menjemput dan mengendarai mobil yang telah Rio pesan akhirnya nih tiba di Hotel Naripan. Kemudian langsung menuju kamar Rio untuk menjemputnya. Dan kemudian Rio itu meminta untuk diantarkan jalan-jalan di kota itu sembari Rio itu menjadi tempat sepi dan menemukan momen yang pas. Nah, saat berada di tempat yang sepi, emang karena kala itu udah tengah malam, Rio itu meminta Pak sopir untuk berhenti sejenak. Dan langsung aja gitu Pak, Rio itu mengeluarkan martil dari dalam sakunya dan ya hantam kepala bagian belakang Pak sopir itu sampai beberapa kali dan sopir itu akhirnya tak bernafas. Nah, Rio itu langsung meninggalkan jasad sopir itu di pinggir jalan dan langsung itu dia membawa mobil sedan Timor itu ke Semarang. Besoknya warga setempat dihebohkan dengan penemuan jasad seorang pria yang meninggal diakibatkan pukulan benda tumpul. Warga dan para aparat berdatangan dan mengira itu adalah kasus perampokan. Balik lagi ke Rio nih. Nah, Rio yang sudah tiba di Semarang, dia langsung menelpon bos penadanya untuk menjual mobil hasil curiannya. Dan di Semarang dia ini kembali beraksi dengan modus yang sama. Karena dia juga ini merasa aman setelah melakukan aksi pertamanya, dia ini langsung melaksanakan aksi keduanya. Saat itu dia itu menginap di sebuah hotel di Semarang dan dia memesan jasa rental mobil. Ya seperti modus yang pertama gitu Pak. Saat sopir dari pihak rental mobil datang di hotel Rio menginap, Rio minta diantarkan jalan-jalan di malam hari sembari mencari tempat yang sekiranya sepi dan momen yang pas untuk menghabisi sopir itu Pak. Dan bener aja Rio menghabisi sopir itu dengan martil yang udah dia siapkan sebelumnya. Kekejamannya emang benar-benar di luar nalar gitu Pak. Di balik sifatnya yang pendiam menyimpan kekejaman yang begitu mengerikan. Nah, dia kemudian membuang jasad sopir itu ke pinggir jalan dan kemudian membawa mobilnya itu keluar kota. Di pagi harinya warga Semarang sontak aja dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria yang meninggal dengan naas. Kepala bagian belakang pria itu hancur dihantam benda tumpul. Pihak kepolisian Semarang langsung menyelidiki kasus ini dan menemukan sebuah hal yang menjanggal, yaitu korban yang ditemukan di Semarang mempunyai kemiripan dengan korban yang ditemukan di Bandung. Setelah kepolisian Bandung dan Semarang itu melakukan koordinasi dan menduga ini merupakan pembunuhan berantai karena pola pembunuhannya itu identik. Korban sama-sama ditemukan di pinggir jalan. Korban ini sama-sama bekerja sebagai sopir jasa rental mobil dan kedua sopir itu sama-sama mendapatkan hantaman benda tumpul di belakang kepala. Sementara kepolisian Semarang dan Bandung melakukan penyelidikan dan mencari siapa tersangkanya, Rio dengan sigap udah melarikan diri ke Surabaya dan menjual mobil curiannya ke penadah yang ada di sana Pak. Nama Rio Alex Bull saat itu masuk di dalam daftar pencarian orang karena aksi pencurian sekaligus pembunuhan yang dia lakukan. Tapi dengan lincahnya Rio itu selalu berpindah-pindah tempat agar tidak tertangkap aparat kepolisian. Nah, setelah merasa aman, setelah melancarkan aksi pertama dan keduanya, Rio itu selanjutnya menjalankan aksi ketiganya di Surabaya. Sama seperti aksi sebelumnya, Rio itu layaknya seorang pengusaha. Dia menginap di sebuah hotel dan menyewa mobil, lalu menghabisi sopirnya. Kala itu Rio menginap di Hotel Marimar, Surabaya, Jawa Timur. Dia mengeksekusi sopirnya dan membawa kabur mobil Mercy milik pihak rental. Dan seperti sebelumnya, Rio mengeksekusi korban dengan martil dan bagian yang dihantam adalah bagian belakang kepala korban tanpa ampun dan membabi buta. Korbannya itu dibuang di pinggir jalan dan Rio melarikan diri keluar kota lagi Pak untuk melancarkan aksi berikutnya dan sebagai upaya juga untuk menghindari kejaran pihak kepolisian. Warga Surabaya di pagi harinya dikejutkan dengan penemuan seorang pria yang tak bernyawa dan kepalanya hancur. Polisi yang memeriksa dan menyelidiki kasus ini sangat yakin kalau ini merupakan kasus berantai
yang pelakunya bisa jadi sama karena ketiga korbannya sangat identik, memiliki kemiripan dan pola sama saat pelaku membunuh korban. Saat itu juga polisi masih mengira kalau pelaku ini masih berkeliaran di kota Pulau Jawa, dan hal itu juga membuat warga itu gempar dengan adanya kasus ini, terutama para sopir mobil rental. Pihak kepolisian tidak tinggal diam dengan kasus ini. Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, dan Polda Jawa Timur melakukan penyelidikan mendalam tentang kasus ini. Karena pelaku pembunuhan 3 sopir di kota ini menjadi orang yang paling dicari sepulau Jawa saat itu, Pak. Nah, tapi lagi-lagi Rio begitu lihai untuk melarikan diri. Dia ternyata sudah berada di Jogja, dan seperti biasa dia di sana berencana melancarkan aksi berikutnya. Ya, seperti biasanya dia menggunakan modus yang sama. Dia menginap di sebuah hotel di Jogja dan memesan jasa rental mobil. Ketika sopir tiba di tempat dan dia menginap, Rio minta diantarkan jalan-jalan di malam hari. Dan ketika di tempat sepi, Rio itu melancarkan aksi kejinya. Tapi kala ini hari apes Rio itu tiba, dan karena hari apes ya nggak ada kalender gitu, Pak. Jadi Rio gagal melancarkan aksi mencuri mobil dan mengeksekusi korbannya karena martil yang dipakainya untuk memukul kepala Pak sopir patah gitu, Pak, saat akan dihantamkan ke kepalanya dan meleset mengenai bahu Pak sopir, Pak. Pak sopir yang refleks karena terkena sedikit hantaman dan agak sedikit merasakan kesakitan, lalu keluar mobil dan meminta pertolongan. Rio yang takut dan panik akan dikepung warga yang berdatangan. Akhirnya Rio keluar dari mobil dan entah gimana caranya, nyatanya Rio bisa melarikan diri saat itu. Rio melarikan diri keluar kota ke Banyumas dan berniat melancarkan aksi selanjutnya di sana. Belajar dari kegagalan sebelumnya, dia gagal mencuri lantaran martil yang dia bawa untuk memukul sopir itu patah. Kala itu dia membawa 2 martil antisipasi kejadian serupa terjadi lagi, Pak. Jadi dia masih punya martil 1 lagi untuk mengeksekusi korban. Nah, tapi di Banyumas inilah kejahatannya terhenti karena dia mengeksekusi korban di dalam kamar hotel yang membuat para staf itu curiga itu terhadap Rio. Sedangkan biasanya Rio itu mengeksekusi para korbannya di jalan dan membuang jasadnya di pinggir jalan. Untuk kronologinya ya udah gue jelasin tadi di awal, yaitu kematian Bapak JJ. Di aksi yang kelima dan korban keempatnya yang tewas di tangan Rio itu ditangkap pihak kepolisian setelah sekian lama menjadi buronan terkait pencurian dan pembunuhan berantai. Penyelidikan kasus Rio ini pun dilimpahkan ke Polres Banyumas. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi langsung menyerahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Purwokerto. Sejak ditangkap itulah Antonius Alex Bulo mendapat julukan Rio Martil. Pada 14 Mei 2001, majelis hakim menjatuhkan hukuman mati kepada Rio yang kala itu usianya masih menginjak 23 tahun. Rio dijebloskan di LP Gedung Pandai Semarang, dan melalui kuasa hukumnya Rio sempat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan kasasi ke Mahkamah Agung, tapi gagal, Pak. Lalu ia mencoba mendapatkan pengampunan dengan mengajukan gerasi, namun pengajuan gerasinya itu ditolak oleh Presiden Megawati Soekarno Putri melalui keputusan Presiden nomor 16G 2004 tanggal 29 Juli 2004. Di usianya yang ke-26 tahun, Rio itu dipindahkan penahanannya ke Lembaga Pemasyarakatan Permisan di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah untuk menunggu waktu eksekusi matinya. Rio Martil mendiami penjara berkeamanan ketat itu dengan para napi kelas berat lainnya. Nah, di LP Permisan itu, Rio dekat dengan seorang narapidana bernama Iwan Zulkarnain. Pria berusia 34 tahun itu merupakan mantan pegawai PT Pos Indonesia kantor wilayah Makassar, Sulawesi Selatan yang divonis 16 tahun penjara dalam kasus korupsi 40,9 miliar. Karena mungkin mereka sama-sama mempunyai darah Sulawesi, Rio dan Iwan itu cepat akrab, Pak. Bahkan Iwan itu menjadi guru ngaji Rio selama menunggu waktu eksekusi matinya. Bersama Iwan, Rio itu banyak berubah dan bertaubat, tetapi naluri membunuh Rio kembali muncul setelah sedikit perkataan yang menyinggung dirinya. Keakraban mereka tak berlangsung lama, Pak. Kurang lebih 9 bulan, akrab Rio dan Iwan itu terlibat percecokan dan memicu kembali keganasan Rio.
pada hari ulang tahunnya yang ke-27 tahun, Rio kembali membunuh orang, yaitu tepatnya pada tanggal 2 Mei 2005 sekitar jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan orang yang menjadi korbannya adalah Iwan, sesama napi, bahkan guru ngaji Rio yang selama di tahanan mengubah keimanan Rio lebih dekat dengan Sang Pencipta. Peristiwa itu juga bertepatan dengan hari kegembiraan para sipir dan karyawan lapas Permisan yang tengah gajian. Seketika suasana yang tadinya itu penuh kegembiraan menjadi kepanikan ketika terdengar perkelahian Rio dengan Iwan di dalam selnya. Nah, saat diperiksa kala itu Iwan sudah ditemukan terkulai di lantai dengan luka-luka yang cukup parah. Ia langsung dilarikan ke poliklinik lapas, tapi naasnya nyawa Iwan tak tertolong dan Rio menjadi tersangka utamanya. Saat itu dia diamankan ke ruangan isolasi, Pak. Kejadian itu bermula ketika Iwan akan mengajari Rio mengaji. Nah, di tengah pengajian berlangsung tiba-tiba hujan turun, Pak. Karena ya atap selnya yang dihuni itu bocor, air itu menetes ke lantai. Iwan lalu mengambil kain lap untuk mengepel lantai sel. Nah, sementara Iwan yang sedang sibuk mengepel, sedangkan Rio malah asik duduk di atas tempat tidur sembari ngerokok. Nah, saat itulah debu dari rokok Rio itu jatuh ke lantai yang sedang dipel Iwan. Sontak aja Iwan ya kesal dengan hal itu dan mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Rio, sehingga keduanya terlibat cekcok mulut, Pak. Saat diinterogasi, Rio itu mengaku saat itu Iwan mengucapkan kalimat yang membuatnya tersinggung. Iwan bilang gitu bahwa Rio itu memang hebat di luar tapi ya nggak punya jalu di dalam. Ngerasa dirinya itu dihina, perkataan Iwan itu membangkitkan emosi dan kekejaman Rio. Dan naluri membunuh Rio itu kembali muncul. Tapi kali ini Rio membunuh tanpa menggunakan senjata andalannya yaitu martil, tapi memukul Iwan hingga tersungkur. Dan tak cuma itu, dia mengambil kain sarung lalu membekap kepala Iwan dan membenturkan kepala Iwan ke tembok kamar mandi sampai tak bernyawa, Pak. Pembunuhan Iwan menjadi pembunuhan kelima Rio sekaligus pembunuhan terakhir sebelum dirinya dieksekusi mati. 3 tahun kemudian Rio mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, tapi PK itu ditolak MA dan berkasnya diterima oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto 1 April 2008, Pak. Semua upaya hukum yang dilakukan Rio agar tak dihadapkan kepada regu tembak itu kandas. Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memerintahkan Kejari Purwokerto segera mengeksekusi mati Rio pada Agustus 2008. Mendengar itu, Rio pun cuma bisa pasrah dan menerima eksekusi mati tersebut. Nah, menjelang eksekusi matinya, Rio itu menitipkan Al-Quran yang sudah dibacanya selama berada di lapas Permisan untuk ketiga buah hatinya. Dia juga sempat berpamitan dan meminta kuasa hukumnya untuk menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga para korban yang telah dibunuhnya. Beberapa hari menjelang eksekusinya, Rio itu ditempatkan di ruang isolasi berukuran 3x4 meter di lapas Purwokerto, Pak. Sementara itu, di luar lapas masyarakat itu berkumpul ingin menyaksikan proses eksekusi mati. Mereka penasaran gitu, ingin melihat tampang Rio yang sebenarnya. Prosesi eksekusi mati itu pun dijaga super ketat untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan, Pak. Nah, saat itu juga beredar isu kalau Rio ini memiliki ilmu kanuraga atau kesaktian, bahwa Rio itu bisa meloloskan diri walaupun tangannya diborgol atau diikat. Nah, hal itu ternyata bukan isapan jempol semata, karena beberapa penyidik Polres Banyumas mengakui hal itu. Bahkan kemampuan Rio itu pernah dipamerkan di depan sejumlah penyidik. Awalnya para penyidik tidak percaya dengan itu gitu, dengan cerita-cerita kalau si Rio itu sakti, bisa meloloskan diri dari borgol gitu. Tapi ketika Rio mendemonstrasikan itu kepada para penyidik, barulah percaya. Hanya dalam hitungan menit borgol itu lepas gitu. Padahal Rio hanya menggosok-gosok tangannya. Tapi isu itu segera sirna setelah Rio benar-benar dieksekusi mati, Pak. Kamis 8 Agustus 2008, tepatnya pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Rio itu dibawa keluar dari lapas Purwokerto oleh petugas keamanan menggunakan 4 mobil.
Rio lalu dibawa petugas ke sebuah kawasan sunyi di desa Karangtengah, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas. Di tempat itu Rio duduk di kursi, ditutup matanya, terus dihadapkan ke regu tembak, Pak. Tepat pada pukul 00, eksekusi dimulai. Timah panas yang ditembakkan dari senjata regu tembak bersarang tepat di jantung pembunuh sadis yang saat itu sudah berumur 30 tahun, Pak. Nah, jasad Rio rencananya dikuburkan di Taman Pemakaman Umum Karangbenda, Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan. Karena ada penolakan dari warga sekitar, akhirnya petugas itu mengalihkan pemakamannya ke TPU Sipoh, Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas pada Jumat 9 Agustus 2008. Di jam 9.30, TPU itu ada blok khusus untuk pemakaman orang tak dikenal identitasnya, Pak. Nah, maksud gua mengulas kasus Rio Martil adalah untuk sekedar menceritakan kronologi pada kasus ini, dan kita ambil nih pelajaran dari kisah ini, bukan untuk meniru perbuatan yang dilakukan oleh Rio Martil, Pak. Dan itulah akhir dari kisah Rio Alex Bulo atau Rio Martil. Sekian yang bisa gue ceritain. Kalau emang gue ada salah dalam menyampaikan atau ada kekurangan dalam menyampaikannya, gue mohon maaf. Dan kalau kalian juga punya pendapat lain tentang kasus ini, bisa kalian diskusiin di kolom komentar. Buat kalian juga nih yang pengen request kasus selanjutnya yang bakal gue bahas, silahkan ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like, comment, and subscribe, Pak.